Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel Samurai Barokah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat salam selalu kita haturkan dan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para keluarganya. Semoga kita selalu di dalam syafaatnya dan diberikan syafaat dan diakui menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Mudah-mudahan termasuk Anda sekalian, para pecinta, para penonton Samurai Barokah, para subscriber Samurai Barokah. Setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, seperti halnya rezeki, jodoh, ataupun kematian. Tidak biasa dipungkiri bahwa itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah melihat bahwa meskipun sebagian besar orang telah melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan berlimpah, pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan selayaknya yang diinginkan. Di sisi lain terdapat ciri-ciri orang yang dikejar rezeki dari manapun asalnya atau disebut sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 6 ciri dalam hal ini. 1. Orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang. Termasuk doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah akan mengganti berlipat-lipat baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Hal ini telah dijelaskan dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, maka maha luas lagi maha mengetahui. Bolehkah kita bersedekah dan berharap ke Allah mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja selama kita mengharapkannya hanya kepada Allah dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan, karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. 2. Orang yang suka bersyukur. Tidak dipungkiri orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat kita dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit yang ada di dalam diri kita.
Dalam kisah surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dari ayat di atas telah dijelaskan, dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqi'ah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Insya Allah seperti itu. 4. Orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala dosa yang kita perbuat. Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam kisah surat Hud ayat 3 Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan atau kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal saleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. 5. Orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah. Sebagaimana sebuah ungkapan, man jadda wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. 6. Orang yang selalu tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang dapat memberi dan memberikan serta mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta
mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari syaitan. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah, insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah kepada kita. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Bersyukurlah jika itu Anda yang memilikinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.